Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya YouTube Ahmad Tomik Dumadi. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mempelajari sistem bilangan berkaitan dengan konversi antar basis. Baik, kita mulai saja. Sistem bilangan, kalau kita lihat dari buku, sistem bilangan dikarakteristikkan oleh base atau radix, dilambangkan dengan huruf R kecil, yang merupakan bilangan integer yang lebih besar dari 1, dan serangkaian digit-digit R. Sistem bilangan terdapat 4 macam, yaitu yang pertama desimal, dilambangkan dengan angka 10, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua, biner, dilambangkan dengan angka 2, terdiri dari 0 dan 1. Berikutnya, 3, oktal, dilambangkan dengan angka 8, terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang terakhir, bilangan heksadesimal, dilambangkan dengan angka 16, terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, huruf A, B, C, D, E, dan F. Setelah itu kita masuk konversi antar basis. Ada 8 macam konversi antar basis ini, yaitu 1. Biner ke desimal, 2. Oktal ke desimal, 3. Desimal ke heksadesimal, 4. Desimal ke biner, 5. Biner ke oktal, 6. Biner ke heksadesimal, 7. Desimal ke BCD atau kepanjangannya biner berkode desimal, 8. Biner berkode desimal atau disingkat BCD ke desimal. Nah, demikian konversi antar basis ada 8 macam. Kita langsung mulai yang nomor 1, yaitu tentang biner ke desimal. Baik, siapkan pulpen dan buku untuk memulai mencatat. Sebelumnya, simak dengan teliti. Konversi biner ke desimal. Sebagai contoh soal, konversikan 1101,1101 pangkat 2 ke dalam bilangan desimal. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya bilangan tadi kita buat garis tengah di antara koma. Ya, fungsinya untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan dan mencari solusi jawabannya. Nah, jadi garis ini tepat berada di tengah-tengah koma. Ya, setelah itu arah panah ini ya mulai dari tengah-tengah koma menuju ke pangkal atau awal angka. Dan dari tengah-tengah sampai ke ujung angka, fungsinya untuk membuat cara menulis urutan pangkat. Nah, jadi urutan pangkatnya mulai dari 0 nanti sampai ke sini, awal.
dari koma sampai ke akhir. Nah, seperti ini. Jadi, pangkatnya mulai dari 0, dari koma ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini pangkat. Ya, mulai dari koma ini, ya, dari garis. Jadi, pangkat ini ditulis mulai dari garis. Nah, garis ada di tengah-tengah koma. Nah, yang ini sebelah kiri, ini bernilai positif. Nah, sebelah kanan pangkatnya bernilai negatif atau min ya. Nah, dari koma ini min 1, min 2, min 3, min 4. Ya, pangkatnya nanti akan bernilai min 1, min 2, min 3, min 4. Sebatas ini cukup memahami. Nah, jadi saya ulangi. Cara menyelesaikan solusinya, kita ambil garis potong di bagian koma. Nah, dari koma atau garis ini menuju ke pangkal ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari tengah-tengah koma sampai ke akhir itu mulai min 1, min 2, min 3, min 4. Bagaimana kalau di belakang koma terdapat 5 angka? Maka di ujungnya tambahkan pangkat min 5. Bagaimana kalau ini ada 7 digit? Maka mulai tambahkan lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan berapa jumlah digit di sini. Yang jelas intinya adalah mulai dari koma 0, 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, dan min 4. Paham? Ya, jika paham kita lanjut. Arah ini dari luar menuju ke arah koma. Dari koma menuju ke arah belakang angka atau angka terakhir. Apa fungsinya? Fungsinya cara menulis urutan penulisan nanti. Nah, jadi penulisan itu dimulai dari ini dengan pangkat ini. Selanjutnya nomor 2 ini ditulis dengan pangkat ini. Ketiga ini dengan pangkat yang ini. Keempat, urutan ini dengan pangkat 2 ini. Kelima, ditulis ini dulu dengan pangkat ini. Dan berikutnya ini dengan pangkat ini. Dan selanjutnya ini sampai terakhir. Sesuai dengan arah panah ini. Ya, cukup jelas ya. Nah, bagaimana caranya kita mulai membuat solusinya? Nah, ini urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Nah, masih ingat tadi? Kita tulis 1. Ini asalnya. 1 ini asalnya dari ini. Ya. 2. 2 ini kita konversikan dari nilai biner ini. Ya, biner dilambangkan dengan 2. Sedangkan jumlahnya terdiri dari 0 dan 1. Nah, ini 1 ini dapatnya dari angka awal ini. Ya. Untuk mengingat, masih ingat dengan ini penulisan. Ini penulisan. Sedangkan untuk pangkat ini 5. Nah, pangkatnya di sini. 2 ini selalu ya. Kita akan kalikan dengan 2 karena dia mengkonversi dari biner ke desimal. Nah, untuk selanjutnya ditambah ya, dalam kurung lagi untuk memisahkan 1 dari sini. Ya, dari digit 2 ini. Ya. Masih ingat ya? Ya, kita ambil nilai penulisan nomor 2. Nih. Nilai 2 ini sama,
tidak ada berubahnya karena konversi. Pangkatnya ya sesuai tadi, ini nulis nomor 2, pangkatnya otomatis 4. Selanjutnya 0, 0 kita dapat dari penulisan untuk urutan yang ketiga, 0. Ya, kita ambil dari sini. Maka ditulis ini, 2. Pangkatnya 3. Ini 3. Ya. 1 sama. Ini 1. 1 ya. Urutannya keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ya, pangkatnya 2. Ya, karena kita ambil dari sini. Deretan ini ya. Terus yang ke berikutnya 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kelima. Ini kelima. 0. Pangkatnya 1. Pangkatnya 1. Terus yang ke-6. 6. Ini 1. Pangkatnya 0. Nah, berikutnya di bawahnya boleh atau disambung ke sampingnya juga boleh. Ini untuk mempermudah saja. Nomor 7 ini belakang koma ya, tidak perlu dipisah juga nggak jadi masalah ya. Mau dipisah untuk meringankan kita saja. Nah, nomor 7 ini minnya pangkat min 1. Nah, ini ya. Ini 1, ini konversi, ini pangkatnya. Ini 1, ini konversi, ini pangkatnya. Sama. Sama yang kayak di atas, positif. Nah, 0, pangkatnya min 3. Dan terakhir 1, pangkatnya min 4. Nah, bagaimana cara menghitung untuk pangkat positif dan untuk pangkat negatif? Baik, kita lanjut. Nah, ini cara mencari nilai pangkat positif. Nah, ini caranya. Saya punya sebuah lagu untuk sebuah cara ini. Ya, ikuti dan disimak ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. 32 dikali 2 sama dengan 64. 64 dikali 2 sama dengan 128. 128 kali 2 sama dengan 256. 256 kali 2 sama dengan 512. Nah, yang terakhir 512 dikali 2 1024. Nah, begini. Ini untuk pangkat 1 positif. Jadi, kalau dia pangkat 1, nilainya adalah 2. Kalau dia pangkat 2 positif, malah nilainya 4. Kalau dia pangkat 3 positif, maka nilainya 8. Untuk 4 pangkat positif, ya, maka nilainya 16. Pangkat kelima, nilainya adalah 32. Nah, yang keenam, pangkatnya 64. Ketujuh, 128. Ke-8, 256. Ke-9, 512. Yang ke-10, 1024. Nah, ini pangkatnya. Jika pangkat 1, tulis saja ini. Pangkat 2 ini, pangkat 3 ini, pangkat 4 ini, pangkat 5 ini, dan seterusnya. Kalau pangkat 0, maka nilainya 1. Baik, paham? Kalau paham, kita lanjut, maka kita isi. Ya, tadi pangkat 5. Pangkat 5 tadi adalah 32. Ya,
Untuk 2 pangkat 5 itu nilainya 32. 32 kali 1 ya 32. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 16 kali 1 ya 16. Ini ada salah ketik ya, maaf. Untuk yang 2 pangkat 3 ini 8 dikali 0 ya 0. Ya, 2 kali 2 ini pangkatnya 2, maka 4. 4 kali 1 4 ya. 2 pangkat 1 nilainya 2 dikali 0 maka nilainya 0. 2 pangkat 0 maka nilainya 1 kali 1 maka 1. Nah, ini untuk yang pangkat positif. Bagaimana dengan pangkat yang negatif seperti ini, min? Nah, bagaimana solusinya? Ya, kita cari cara mencari nilai pangkat yang negatif. Tadi dikali, sekarang dibagi. Tadi dikali 2, sekarang dibagi 2. Nah, jadi 1 dibagi 2, nilainya 0,2. 0,2 ini dibagi 2, maka 0,25. 0,25 dibagi 2, maka nilainya 0,125. 0,125 ini dibagi 2 lagi, maka nilainya 0,0625. Dan seterusnya. Nah, ini nilai untuk min 1. Ya. Ini untuk pangkat min 2. Ini untuk pangkat min 3. Ini untuk pangkat min 4. Ini untuk pangkat min 5. Ya. Dan ini terakhir untuk pangkat min 6. Oke, cukup jelas? Iya. Kalau belum jelas, silakan diulangi lagi. Baik. Nah, kita isi. Tadi sudah ada nilainya. Nah, sekarang 2 min 1 nilainya 0,5 dikali 1. Maka nilainya 0,5. Untuk 2 pangkat min 2 nilainya 0,25 dikali 1. Ya, nilainya ini. Ya. 2 pangkat min 3 dikali 0 ya nilainya 0. Dan seterusnya. Untuk min 4 nilainya 0,0625 kali 1. Tetap. Nah, kita jumlahkan, kita totalkan. 32 tambah 16 tambah 4 tambah 1 tambah 0, tambah 0, tambah 0, dan hasilnya kalau kita hitung 53,8125 pangkat 10 karena dia sudah berubah menjadi desimal. Baik, untuk biner, konversi biner ke desimal sudah kita dapat. Selanjutnya kita ke konversi yang kedua. Konversi kedua yaitu konversi oktal ke desimal. Sebagai contoh, soal konversikan 73,452 pangkat 8 ke dalam bilangan desimal. Ya, pangkat 8 ini lambang dari bilangan oktal. Bagaimana solusinya? Hampir sama seperti yang biner tadi, biner ke desimal. Kita ambil garis tengah di antara koma atau pas di koma. Ya, untuk mempermudah kita mencari solusi jawabannya. Nah, setelah itu arah panahnya sama seperti yang biner tadi, dari koma menuju ke angka pertama atau awal. Dari koma ke angka terakhir. Apa fungsinya? Fungsinya untuk cara menulis urutan pangkat. Karena ada 2 digit, maka 0 sampai pangkat 1. Kalau 3, maka sampai pangkat 2. Ini karena 3 di belakang koma, maka minnya hanya min 1, min 2, min 3. Ya, sama dari awal angka sampai koma.
dari koma sampai akhir angka. Fungsinya untuk cara menulis urutan penulisan. Nah, ini mulai dari angka 7 ini nanti ditulis pertama kali. Angka 3 nomor 2, angka 4 nomor 3, angka 5 nomor 4, angka 2 ini nomor 5. Ini urutannya. Nah, pangkatnya akan berpangkat 1, 0, ya, 7 akan pangkat 1, 3 pangkat 0, 4 pangkat min 1, 5 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Ya, kita lanjut. Nah, begini hasilnya. Masih ingat caranya tadi? Ini caranya. Ya, 7, kita tulis 7 kali 8. Nah, di mana ketemunya 8? 8 adalah konversi dari bilangan oktal. Maka dimasukkan sebagai pengkali. Nah, jadi 7 ini konversinya 8, pangkatnya 1. Ini 1. Terus 3 pangkatnya 0. Konversi dan ini angka 3 ini. Ya, paham? Ya, baik, kita lanjut jika kalian paham. Selanjutnya 4 dikali 8. Ya, 4 kita dapat belakang koma, angka pertama. 8 adalah hasil konversi, min 1 adalah pangkat. Kita lihat di sini. Ya. Berikutnya sama 5. 5 urutan yang keempat 1, 2, 3, 4. 5 pangkatnya min 2. Min 2. 2 pangkatnya min 3. Min 3 ini 2. Ini urutan kelima. Baik, paham? Kalau paham kita lanjut. Cara mencari nilai pangkat positif untuk oktal. Nah, oktal ini 8 dikali 8. Kalau yang tadi 2 dikali 2. Nah, sekarang untuk nilai positif caranya dikali 8 dikali 8 nilainya 64. 64 dikali 8 512 dikali 8 4096. Nah, ini kalau dia pangkat 1 positif nilainya 8, pangkat 2 maka 64, pangkat 3 512 dan pangkat 4 4096. Nah, itu cara penulisan pangkat positif. Nah, sekarang cara mencari nilai pangkat negatif. Sama seperti binar tadi, kalau positif dikali, maka untuk yang negatif dibagi. Pembaginya adalah huruf konversinya sendiri, yaitu 8. Jadi, 1 dibagi 8, 0,125 dibagi 8, 0,015625 dibagi 8, maka hasilnya 0,001953125. Nah, ini untuk min 1, ini untuk min 2, ini untuk min 3. Baik, kita lanjut. Ya. Setelah kita lanjut, hasilnya seperti ini. Ya. 7 kali 8 pangkat 1. Pangkat 1 tadi nilainya 8. Maka 8 kali 7 nilainya 56. 8 pangkat 0 nilainya 1. Maka 1 dikali 3 maka nilainya 3. Sama ini pangkat minnya tadi ya. Masih ingat yang tadi ya. Ini 0,125 nilainya dikali 4, maka hasilnya 0,5. Berikutnya juga sama, kita kembali lagi 0,015625 dikali dengan 5, hasilnya 0,078125 sampai seterusnya, yaitu pangkat min 3. Kalau kita totalkan, maka nilainya
59,5820.313 pangkat 10 karena dia sudah berubah menjadi desimal. Nah, jadi hasil konversi dari oktal ke desimal adalah 59,5820.313 pangkat desimal. Baik, sebatas ini cukup jelas. Jika kurang jelas, bisa kalian ulangi lagi video ini, atau boleh kalian tanyakan dengan yang memiliki akun ini. Baik, demikian. To be continue, ya, bersambung. Nanti di video kedua, kita akan lanjut dengan yang ketiga, konversi desimal ke heksadesimal. Pantengin terus YouTube-nya, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.